Kejar, ya. Di sana. Sini. Cepat, kejar. Kalian pergi ke sana. Pak Lin, siapa sebenarnya orang-orang itu? Kenapa mereka begitu kejam? Brook Feiyu, belakangan ini tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Tunggu. Ini adalah bukti kejahatan geng harimau hitam yang aku dapatkan saat menyusup. Geng harimau hitam. Mereka ada di dalam. Cepat lari, pergi. Ayo. Pergi. Pak Lin, anak buahmu belasan orang. Sekarang tinggal 1 orang. Situasi dan kondisi seperti ini, kamu masih tidak bisa melihat? Aku menyerangkan kamu. Lebih baik ikut kami dengan baik. Pak Lin, kamu pergi dulu. Aku akan coba menahan mereka. Tidak bisa. Mereka begitu banyak. Kamu. Pergi. Hati-hati. Hari pertama jadi bodyguard, langsung dapat kejadian seperti ini. Sial banget. Bocah, minggir sana. Aku Li Fei, seumur hidup tidak takut siapapun. Baik, ingin jadi pahlawan ya? Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Serang, Meiju. Orang-orang ini sangat kejam. Aku tidak boleh kalah di sini. Pukul sampai mati. Berhenti memukul, kalau berani 1 lawan 1. Berhenti. Selesai, kali ini benar-benar tamat. Bagus juga kamu, bocah. Berani ya, berani 1 lawan 1 dengan aku? Aku akan. Berhenti. Ini, si bodoh ini kembali untuk apa? Ini mati. Pergi. Kalian anggota geng harimau hitam, kan? Pak Lin, mata yang tajam. Lepaskan dia, aku yang akan ikut kalian. Pak Lin, aku cuma seorang bodyguard. Kamu diam saja. Emma, bawa dia ke rumah sakit. Pak Lin. Bawa pergi. Pak Lin. Jangan bawa dia pergi. Li Fei. Aku benar-benar tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindunginya. Sistem jubah terkuat berhasil terikat. Sedang memilih jubah untuk tuan rumah. Sistem jubah terkuat. Apa ini? Pemilihan selesai. Selamat tuan rumah. Dapatkan jubah. Raja prajurit terkuat Long Kuo dalam waktu yang ditentukan. Setelah menyelesaikan semua tugas yang diberikan sistem, dapatkan secara permanen identitas dan kekuatan yang sesuai dengan jubah. Aku benar-benar mendapatkan sistem. Kekuatan ini. Raja prajurit. Pak Lin, silakan naik. Perjalanan ini berbahaya, tapi tidak ada pilihan lain. Tunggu. Li Fei, jangan gegabah, jangan sia-siakan. Niat baik Pak Lin. Aku tidak akan biarkan si imut ini membawa Pak Lin pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan gajiku? Dasar imut, nyawamu keras ya. Masih mau gaji ya? Aku kasih. Berhenti. Ini tidak mungkin. Apa yang sudah kubilang sebelumnya, aku bilang kalian. Tidak ada yang bisa bawa Pak Lin pergi. Bro, habisi dia. Di mata Raja Prajurit, kecepatan mereka sama seperti semut. Li Fei, kapan dia menjadi sehebat ini? Hey, APA Malmo. Geng harimau hitam kalian juga biasa saja. Pak Lin, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Li Fei, kamu terlalu hebat, seperti pasukan khusus terhebat.
Rendah hati. Pak Lin, bagaimana kalau kita telepon tim penegak hukum? Tangkap semua orang ini. Lin, sekarang Shen Qing. Masih di tangan geng harimau hitam kami, berani kamu panggil tim penegak hukum. Pak Lin, ternyata barangnya memang padamu. Masih berani mengancam Pak Lin. Biar mereka pergi. Apa katamu? Mereka melukai begitu banyak saudara kita. Harusnya kamu diikat dan dibawa pergi, tapi kamu malah bilang untuk melepaskan mereka. Dasar anak kecil, kamu pikir jago berkelahi itu hebat ya? Lin, lihat, akhirnya mereka tetap melepaskan kami dengan patuh. Li Fei, minggir. Lin, kamu tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu. Teman-teman, lari cepat. Aku akan mengingat dendam ini, lari cepat. Minggir. Geng harimau hitam ini jelas bukan orang baik-baik. Begitu kamu menunjukkan kelemahan, mereka akan terus-menerus menindasmu. Jadi mereka. Aku juga tahu. Tapi King King masih ada di tangan mereka. Lepaskan dia, aku akan ikut dengan kalian. Meskipun terkadang dia agak bodoh, tapi dalam situasi seperti tadi, dia sebenarnya bisa kabur sendiri, tapi dia memilih untuk kembali. Sudahlah, kalau dia sudah percaya padaku seperti ini, aku tidak boleh mengecewakan kepercayaannya. Sekarang, tugas utama untuk tuan rumah. Gunakan kemampuan Raja Perangmu untuk melindungi Lin Sui. Dan pastikan dia tidak terluka dalam 1 bulan. Ada tugas sistem baru. Aku penasaran hadiah untuk tugas ini apa ya? Li Fei, tadi berkat kamu. Aku tidak menyangka kamu bisa berkelahi sehebat itu. Asisten cantik Lin Sui ini. Bicaranya jauh lebih enak didengar daripada Lin Sui. Nah, itu baru bicara yang benar. Aku tidak hanya menyelamatkan si Yolin, tapi juga sekalian menyelamatkan kamu. Kamu tidak berterima kasih padaku? Hari ini kamu sudah lihat, geng harimau hitam pasti akan terus menggangguku. Jadi, aku memutuskan untuk mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadiku mulai hari ini. Lin Sui ini licik juga ya. Gaji sebulan 10 juta, mau aku jadi pengawal pribadi? Aku hanya jual kemampuan, bukan diri. Kalau tidak salah, gajimu sebelumnya 10 juta sebulan kan? Sekarang aku kasih segini. Pelit banget, dari 10 juta naik jadi 20 juta. Kira aku Li Fei ini orang yang bisa tunduk karena uang? 2 miliar. Mulai sekarang, kamu. Deal. Si Yolin. Anda juga tahu, aku tidak hanya kepada Anda, tapi juga ke grup Feiyu. Punya ikatan emosional. Ini bukan soal uang. Intinya, aku ingin melindungi keselamatan Anda. Lin Sui benar-benar dermawan. Tak disangka, selain menyelesaikan misi sistem, bisa dapat untung besar seperti ini. Lin, alasanmu membiarkan geng harimau hitam mengganggumu. Bukankah karena ada teman baikmu di sana? Begini saja, aku akan ke geng harimau hitam. Aku bantu ambilkan temanmu kembali. Tidak boleh, sekarang kita belum tahu King King ada di mana. Terburu-buru hanya akan membuat mereka curiga. Geng harimau hitam itu kejam, kalau kita gegabah. King King tidak hanya dalam bahaya, tapi bisa dibunuh, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, lalu harus bagaimana? Barusan kamu lihat isi flash disk itu apa? Itu bukti kejahatan geng harimau hitam selama ini. Serahkan saja ke polisi, bubarkan mereka sekalian. Bukankah lebih baik? Sekarang belum bisa. Bukti ini memang bisa memenjarakan mereka. Tapi tidak cukup untuk menghancurkan geng harimau hitam. Jaringan kekuatan di belakang mereka sangat rumit. Masih ada pelindung yang lebih besar kalau kita gegabah. Mereka bisa nekat nanti. Tidak hanya King King yang bahaya. Kita juga akan terlibat masalah lebih besar. Lalu sekarang harus bagaimana? Kita terus menunggu saja. Aku menunggu kesempatan. Kesempatan untuk menghancurkan geng harimau hitam sepenuhnya. Sebelum itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai mereka tahu niat kita. Lin, airnya sudah siap. Aku mandi dulu, kamu tunggu di sini saja. Ah. Ini waktunya untuk mandi? Lelah sekali. Kalau dibandingkan Lin Sui dan Chen Wan, aku lebih suka tipe wanita dewasa seperti Chen Wan. Asisten Chen. Lihat apa? Jangan gugup. Aku hanya ingin bertanya. Soal yang dulu,
Sudah dipikirkan? Soal apa? Aku kan penyelamatmu. Tidak mau memberiku kompensasi? Kalau begitu, mau aku beri kompensasi seperti apa? Dasar manis. Berani ngomong tapi takut bertindak. Terdeteksi Lin Sui dalam bahaya. Bahaya. Tuan Lin sedang mandi. Tolong hentikan dia. Tak disangka, si bodoh ini cukup menarik. Jangan ganggu aku. Li Fei, Tuan Lin, pasti ada kesalahpahaman di sini. kesalahpahaman apa? Hari pertama jadi mengawal pribadiku. Berani mengintipku mandi. Besoknya mungkin akan naik ke tempat tidurku. Panggil dia, aku mau tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Lin, kalau bukan karena aku, kau sudah diculik. Ini. Benar-benar menganggapku sebagai playboy. Li Fei, ini. Jika aku tidak salah tebak, ini orang dari geng hitam harimau. Geng hitam harimau lagi. Tangan mereka sudah sampai sini. Tuan Lin, serahkan padaku. Atur saja. Li Fei, terima kasih. Kau sudah menyelamatkanku lagi. Ini, menerima uang harus menyelesaikan masalah. Kau terlalu sopan, Tuan Lin. Li Fei, matamu lagi mengawasi sembarangan. Bukan, Tuan Lin, mata ini memang milikku. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Tuan Lin, tadi benar-benar berbahaya, menurutku. Mulai malam ini, biarkan Li Fei tidur di kamar yang sama denganmu. Tidak boleh. Kenapa? Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar tidak pantas. Benar, asisten Chen, kau ini. Aku belum pernah pacaran, kalau ini tersebar. Bagaimana aku bisa dapat pacar? Suruh Tuan Lin jadi pacarmu, selesai. Chen Wan, Tuan Lin, aku juga memikirkanmu. Kau lihat tadi, di bawah satu atap. Kau hampir diculik oleh gang hitam harimau, menurutku. Lebih aman kalau Li Fei tinggal bersamamu. kalau begitu, baiklah. Apa? Tidak, kalian berdua tidak tanya aku setuju atau tidak? Aku tambah 1 juta lagi. Selimut di mana? Aku langsung pergi. Li Fei, kau sudah tidur? Belum, ada apa? Besok ada pesta. Temani aku pergi. Bukan, kau ini orang. Terlalu santai, temanmu sudah diculik. Kamu masih mau pergi ke pesta ya? Pesta besok sangat penting untuk grup Feiyu. Nanti, akan ada bos besar dari Beijing yang datang. Jika kita bisa sukses menjalin kerjasama di pesta itu, kita tidak perlu lagi terancam oleh geng hitam harimau. Oh begitu. Pantas saja si bodoh ini, padahal sudah memegang bukti kejahatan geng hitam harimau, tapi tidak diserahkan ke polisi. Oke, aku mengerti. Sudah larut, kamu tidur saja dulu. Besok aku temani kamu pergi. Aneh sekali, orang ini cuma bisa bertaruh sedikit, tapi memberiku perasaan tenang. Lucu banget sih. Bawa banyak orang, tapi beberapa bodyguard saja tidak bisa diatasi. Bos, ini bukan sepenuhnya salahku. Terutama si brengsek di samping Lin Sui itu. Terlalu jago bertarung. Ya kau, apa dia bisa menang melawan ribuan anggota geng hitam harimau? Kalau tidak bisa, panggil saja bantuan. Pause.
Jangan selekan tolong juga. Anak di samping Lin Sue itu memang tidak biasa. Tadi malam, orang-orang yang kukirim juga dikalahkan. Hai. Wanita itu juga pergi ke pesta. Sepertinya dia benar-benar Melawan Gang Haidam Harimau. Boss, kamu lupa. Sebelumnya ada seseorang yang memberi kita sesuatu. Tapi pesta malam ini, orang dari Beijing juga akan datang. Orang mati boss, orang mati. Siapa yang akan menyelidiki penyebab kematiannya? Lakukan seperti yang kamu katakan. Bos, untuk hal ini, aku akan suruh orang yang handal. Mulai sekarang, Lin Sue tidak akan ada lagi di kota Jianghai. Setelah menjadi raja perang, inderaku menjadi lebih tajam. Tapi di antara orang-orang ini, sepertinya tidak ada yang bisa mengancam Lin Sue. Tidak. Orang itu bermasalah. Director Lin. Akhirnya kita bertemu lagi. Hao Chen, playboy terkenal di kota Jianghai. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Tapi dia masih tidak menyerah. Aku tahu Direktur Lin mendirikan grup Feiyu untuk membuktikan diri pada keluarga Lin. Tapi jalan berwirausaha tidak semudah itu. Kenapa tidak mencari seseorang untuk membantumu sedikit? Tuan Shao, kurasa aku sudah menjelaskan sejak lama. Kamu tahu, wanita yang kusukai, Shao Chen tidak akan menyerah. Belum ada satupun yang bisa lolos. Hao Chen, kau harus lebih menghormatiku. Hari ini, para tokoh terkemuka Jianghai semua hadir. Kau tidak ingin mereka menertawakanmu, kan? Kau pikir di sini ada yang berani menertawakanku? Kamu ini siapa? Kau baik-baik saja. Kamu berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Siapapun kau. Baiklah, Lin Sue pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kau mati. Bukankah itu kepala keluarga Liu dari Beijing? Ini adalah kepala keluarga Liu dari Beijing. Benar-benar datang ke Jianghai. Kalau begitu, apakah pesanan miliaran yang legendaris? Benar adanya? Liu Zong, lama tidak bertemu. Ya, lama tidak bertemu. Lin Zong terlalu sopan. Anda masih segar bugar. Kali ini aku datang ke Jianghai khusus untuk Feiyu Group milikmu. Kalau begitu, Liu Zong, mari kita bicara di tempat lain. Ayo. Tak disangka wanita Lin Sue itu benar-benar akan bekerja sama dengan Liu Qiang. TAPI. Aku tidak bisa melawan Lin Sue, tapi aku tidak percaya. Tidak bisa melawanmu, si bodyguard kecil ini. Sekawanan, ya? Bosmu? Ayo, satu orang satu. Dulu waktu aku jadi satpam, mana pernah ke tempat seperti ini? Kue ini mana pernah ku cicipi? Enak banget. Peringatan, peringatan. Terdeteksi bom waktu di ruang banquet. Waktu ledakan tinggal 58 detik, 57 detik. Li Fei pasti tidak asal bicara. Dia panik seperti ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Lin Zong, ini bodyguardmu, kan? Liu Zong, aku pergi lihat dulu. Bodyguardmu ini gila ya? Tidak Liu Zong berani membantunya. Bomnya di mana sih? Ini jelas-jelas tidak menghargai Liu Zong. Hao Chen, kau diam. Li Fei, kau sedang apa? Ada bom di ruang banquet. Apa katamu? Lucu sekali. Ini kan hotel terbesar di Jianghai. Keamanannya sangat ketat, mana mungkin ada bom. Shao benar. Siapa yang berani di acara seperti ini meletakkan bom? Aku rasa bodyguard Lin Shou ini kayaknya gila. Lin Xiao. Apa yang terjadi? Semuanya, ada bom di ruang pesta. Cepat lari. Bocah, jangan asal ngomong. Ledakan dalam 38 detik, 37 detik.
Liu Shou. Ini jelas-jelas bodyguard Lin Shou. Berakting sendiri, mau merusak suasana Anda. Lin Shou, apa yang sebenarnya terjadi? Liu Shou, aku percaya Li Fei. Tapi dia, Liu Shou, dia cuma satpam. Lagi pula, kalaupun ada bom di ruang pesta, bagaimana dia tahu? Menurutku, dia sengaja bikin Anda kesal. Bocah, kalau kau ketahuan, jangan mau mukul ya. Minggir. Ini. Beneran ada bom, lari cepat. Siapa yang mengunci pintu? Ini tidak mungkin. 17 detik, 16 detik, 15 detik. Ini kabel merah atau biru? Gak berguna, kamu bisa nggak sih? Kamu aja yang coba. Li Fei, jangan tekanan, aku percaya kamu. Bagaimanapun, Lin Sui tidak boleh mati di sini. Coba saja. Selamat tuan rumah, dapat kemampuan ahli bom kelas atas. Sistem sialan. Akhirnya kamu datang. Sayang, kamu mau bunuh semua orang ya? Sekarang mati deh. Tutup mulut sialanmu itu. Kamu lihat sendiri. Apakah meledak? Ini. Dia benar-benar berhasil. Sudah aman. Sudah aman. Aman. Li Fei. Kamu benar-benar berhasil, aku kira. Kita pasti mati kali ini. Sebagai bodyguard pribadi Lin Shou, aku pasti akan melindungi keselamatanmu. Adik, bagaimana kamu melakukannya? Liu Shou, bom di ruang pesta ini model lama. Cuma perlu cabut kabel di kedua ujungnya. Fungsinya langsung hilang, tidak lengkap. Bom ini tidak akan bisa meledak. Adik kecil, kok kamu juga ahli dalam hal ini? Liu Zong, jangan dengarkan omongan kosong anak ini, dia hanya kebetulan saja beruntung. Sao Gongzi, ya? Kamu mau apa? Tentu saja aku mau memukulmu. Heno, Kamu lagi. Tadi saat aku sedang memutus bom, kamu terus bicara dan bicara. Kalau bomnya tidak berhasil diputus, kamu yang bertanggung jawab. Kamu. Lagi-lagi kamu. Kali ini kamu diam ya. Liu Zong, maaf, membuatmu melihat hal yang memalukan. adik kecil, jangan bilang begitu. Generasi kedua keluarga Sao ini memang terlalu berisik. Memang perlu diberi pelajaran. Liu Zong, bagaimana dengan kerjasama kita? Lin Zong, jangan bilang begitu. Hari ini, kalau bukan karena kamu dan adik kecil ini, aku Liu Qiang sudah hancur. Kerjasama ini tentu akan terus berlanjut. Selain itu, aku juga akan menambah investasi. Sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan hari ini. Jika tebakanku benar, bom waktu di ruang jamuan. Pasti ulah orang-orang Hei Hubang. Mereka sudah memasang bom di sini, pasti sudah menyiapkan orang untuk mengawasi sekitarnya. Oh, ternyata kamu. Waktunya sudah tiba. Ada APA? Waktunya sudah tepat. Masa bomnya palsu? Kamu siapa? Nggak mau hidup? Sudah lama menunggu, ya? Kamu siapa? Kamu tahu aku siapa?
Orang ini, kenal? Wakil pemimpin Hei Hubang, Liu Jie. Wah, dapat ikan besar juga nih. Baik, aku akan bawa dia. Untuk ditukar dengan teman baik Lin Sui. Kan sudah selesai? Sudah selesai kan? Su Tianhu, ya? Kamu siapa? Jangan pedulikan aku siapa. Yang penting, mau tidak Liu Jie tetap hidup? Kamu mau apa? Lin Zong, jangan khawatir. Fei sangat ahli dalam bertarung. Tidak akan ada masalah. Sebelumnya aku terlalu idealis. Kupikir, cukup bermain-main dengan bukti tentang geng harimau hitam. Tapi, dari kasus bom ini, Li Fei benar, mereka ini penjahat kawakan. Tidak bisa diam saja. Silakan masuk. Wah, Direktur Lin, tahu kami mau pulang. Sengaja datang menjemput kami ya. Dasar bodoh, mengabaikanku. Jadi King, bagaimana caramu kabur? Kalau itu, tanya saja pada kakak Fei. Berani-beraninya menculikku. Kau tahu siapa aku? Wah, besar-besar sekali. Hei, lepaskan kakak dia sekarang juga. Atau ku bacok kau. Kau bisa pakai pisau? Hajar dia. Kakak Hu. Jangan sembunyi. Mana orangnya? Dasar tidak berguna. Sejak dulu pahlawan datang dari anak muda. Hei, kau jago berkelahi ya. Kakak Hu, jangan bahas itu. Kau tahu untuk apa aku datang? Mana orangnya? Direktur Lin sudah melihat. Foto Shen King, itu dia. Benar. Sudah, kau sudah lihat, tukar saja. Lao Iar. Dasar tidak berguna. Ayo sini. Tidak apa-apa. Saya Pao Kao? Kenapa menyelamatkanku? Pengawal Lin Sui. Aku mengerti. Tidak menyusahkanmu kan? Baik, tidak menyusahkanmu. Pergi saja. Hei. Kau datang sendirian? Kakak Hu. Ada perintah apa? Kau datang sendirian. Tidakkah kau pikir kau tidak bisa pergi? Orang-orang. Hati-hati, dua orang itu adalah Su Tianhu. Jagoan bayaran mahal. Serang. Inikah jagoan bayaran mahal? Sama seperti preman. Biasa saja. Cari mati. Dua anak manis. Kak Hu. Kamu tidak patuh aturan. Aku punya senjata. Patuhi apa aturan? Kamu jago bertarung, tapi bisa lawan senjataku? Berani merebut senjataku? Kalau dari tadi patuh dan biarkan kami pergi. Tidak akan ada masalah begini. Kak Fei, aku tidak tahu diri, Kak Fei. Aku tadi. Sekarang baru tahu salah? Sekarang tahu salah? Katakan. Bom itu sebenarnya bagaimana? Kak Fei tenang, aku akan jujur semua. Tidak ada yang disembunyikan. Masih berbelit-belit ya? Bukan, kami juga tidak tahu, bom itu diberikan orang lain, kami. Benar, meski di kota Jianghai kami jagoan, tapi biasanya. Paling cuma keributan kecil, belum sampai bisa. Bikin bom waktu, katakan, siapa? Kami benar tidak tahu, orang itu datang.
Pakai topi dan masker, suaranya juga diubah dengan alat. Jadi ternyata kamu tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, buat apa aku menyimpan kamu? Jangan-jangan, aku tahu. Oh, sekarang tahu lagi? Tidak, Kak Fei. Aku curiga. Setelah orang itu pergi, aku suruh orang ikuti dia. Ternyata dia masuk ke grup Feiyu. Kamu bicara benar? Grup Feiyu, itu bukan perusahaan Lin Sui? Jangan-jangan dalangnya orang dalam perusahaan? Kamu tidak bohong? Kak, aku jamin, semua yang aku katakan benar. Baik. Tapi mulai sekarang, kalau aku tahu, kamu berniat jahat pada Lin Sui. Jangan salahkan aku. Tenang, aku pasti patuh padamu. Mulai sekarang lebih rendah hati. Halo Houzi, ada apa? Kak Fei, besok malam ada reuni, ikut tidak? Reuni apa? Kak, dia sama sekali tidak menghargai gang harimau hidup kita. Sudah ngobrol santai. Kalau kamu bisa bertarung seperti dia, kamu juga bisa di hadapanku. Bisa ngobrol santai aja. Aku kasih kamu muka, besok aku dateng. Aku anterin kamu ke Lin Sui dulu. Udah balikin ya. Ya gini nih, Xiao Sui kamu gak tahu. Bos geng harimau hitam itu, di depan Feige, kayak cucu aja. Li Fei, dia ternyata sehebat itu. Xiao Sui, malam ini, kamu tidur sama aku aja. Gak boleh. Kenapa? Pastinya Lin Zong. Mau satu kamar sama Li Fei, kamu masuk. Gak enak kan, Xiao Sui? Kamu sama Feige, udah pernah sekamar. Gak. Jangan dengerin omongan Xiaowan. Li Fei dia cuma mau lindungin aku. Gak ada ya udah, kamu panik apa? Jangan-jangan kamu... Itu, Xiaowan. Cepat antrin King King istirahat. Li Fei, makasih ya, aku gak tahu. Gimana mau balas budi? Ngomong gitu, kan kamu udah kasih gaji juga. Kamu udah bantu aku banyak, bahkan nyelamatin nyawa aku. Ini semua gak bisa diukur pakai uang. Nih cewek beneran serius ya? Beneran mau balas budi ke aku? Houzi tadi nelpon bilang, besok malam ada reuni. Semua bakal bawa pacar. Kalau aku bisa bawa Lin Sui, pasti jadi yang paling keren. Jadi, kamu besok temenin aku ke reuni ya. Segitu aja? Nih cewek lagi ngapain sih? Mending aku usilin aja. Dibilang gampang, ya gak gitu juga. Pas kamu ikut reuni nanti, kamu gak boleh pakai daleman. Apa katamu? Gimana? Gak bisa? Bukan, kamu kok bisa minta gituan. Aku bisa ngomong gini. Pasti ada alasannya. Udah aku bilang. Bisa atau enggak, terserah kamu. Gak bisa, kalau diterusin bakal ketahuan. Li Fei, dia, kenapa minta yang memalukan gitu? Permintaan yang aneh, tapi dari beberapa kali. Pengalaman yang terjadi, penilaian Li Fei tidak pernah salah. Kalau dia mengajukan permintaan ini, pasti ada alasannya. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati. Aku harus tanpa ragu mempercayainya. Kalau begitu, aku tidak akan pakai Li Fei. Aku setuju. Dasar bodoh, jangan-jangan dia serius? Sudahlah, kalau dia benar-benar tidak pakai, yang untung juga aku. Tempat ini bagus juga ya. Katanya harganya tidak murah. Harus makan sepuasnya. Senang sekali bisa berkenalan dengan Anda. Kedepannya masih harus banyak bergantung pada Anda. Perselang. Wang Shao, benar-benar muda sukses ya, Wang Shao. Kedepannya, Jia mohon bimbingannya. Aduh, Campang. Kita semua teman sekelas, tidak perlu terlalu formal. Kedepannya, pacarmu bisa kerja di perusahaanku, kerja yang baik. Terima kasih Wang Shao.
Saya habiskan, Anda terserah. Baik. Banyak penjilat. Kalau tahu acaranya seperti ini, aku tidak akan datang. Ah, tidak tahu juga kapan Li Fei sampai. Sekarang bahkan tidak ada yang bisa diajak bicara. Senang sekali bisa berkenalan dengan Anda. Kedepannya masih harus banyak bergantung pada Anda, Li Fei. Gampang-gampang. Houzi, kamu hebat juga, sekarang suka. Menjilat. Jangan asal bicara sebelum datang. Aku tidak tahu acaranya seperti ini. Kalau tahu, aku tidak akan datang. Louis, tidak menyangka. Hari ini Li Fei juga datang. Aku ingat waktu sekolah dulu, hubungan kalian cukup baik kan? Pacarmu kenapa? Kenapa tidak minum bersamanya? Dia. Li Fei, sadarlah, kamu cuma anak olahraga. Keluar dari sekolah, kerja saja susah dicari. Kamu masih berharap aku bersamamu? Jangan bermimpi. Louis. Wang Xiao bercanda. Waktu sekolah dulu. Aku tidak dekat dengan Li Fei. Orang seperti dia tidak pantas minum bersamaku. Louis. Kamu benar-benar realistis. Li Fei, aku juga baru tahu setelah datang. Kalau Li, Dan Wang Qing ITU berkumpul. Tidak sempat memberitahumu. Tidak apa-apa. Wang Xiao, jangan bercanda dengan Li Fei. Seperti dia yang imut ini, mana mungkin bisa dapat pacar. Pacar seperti Louis, hanya Wang Xiao. Hanya orang hebat seperti Anda. Yang pantas dengan Nona Lu. Aku bilang kalian keterlaluan, Li Fei baru datang. Langsung kalian bercanda dengannya. Emang kenapa? Apa yang kami katakan bukan fakta? Kudengar dia sekarang jadi satpam di Feiyu Group. Satpam? Dia yang imut itu? Lucu banget. Pantaskah punya pacar? Kalian mau dipukul ya? Siapa bilang Li Fei tidak punya pacar? Ini pacarnya Li Fei? Li Fei ini dapat rezeki nomplok ya? Ini tidak mungkin. Aku tidak terlambat kan? Aku hanya bercanda kemarin, tidak menyangka dia bodoh ini. Benar-benar percaya. Kalau dia datang, jangan-jangan... Benar-benar tidak pakai? Jangan lihat. Seperti yang kau katakan, tidak pakai. Fei Go, keren banget. Istri secantik ini. Dapat di mana? Cantik saja, apa istimewanya? Pacaran dengan orang miskin seperti Li Fei. Masa depan bisa bahagia? Benar, Louis tidak salah. Cantik. Kenapa pacaran dengan orang miskin seperti Li Fei? Tidak ada masa depan. Lebih baik ikut aku saja. Perkenalkan, namaku Wang Cheng. Dari keluarga Wang di Jianghai. Keluarga Wang di Jianghai sangat hebat. Kau ini perempuan. Apakah karena bersama Li Fei jadi bodoh? Keluarga Wang di Jianghai adalah kilas atas sejati. Bahkan dengan Feiyu Group, perusahaan terkemuka. Ada hubungan bisnis. Kau ini CEO Lin? CEO Lin APA? Kau kino perempuan cantik ini? CEO Feiyu Group, Lin Shui. APA? Status keluarga Wang sekarang. Semua berkat Feiyu Group. Kalau orang ini adalah CEO Feiyu Group, maka tadi aku. Jangan ngawur. CEO Feiyu Group. Mana mungkin mau dengan sampah seperti Li Fei? Kau perempuan berani memukulku? Siapa yang berani bilang pacarku imut? Kau. Anda, benar CEO Lin dari Feiyu Group? Wang Xiao, perempuan ini jauh. Diam. Pak Lin, maaf ya, tadi nggak kenalin Anda. Aku kurang ajar, mohon dimaafkan. Li Fei nggak kasih tahu kamu, dia sekarang gajinya 20 juta. APA, 20 juta. Kamu bilang apa? 20 juta. Gaji bulanan 20 juta? Beneran nggak? Bahkan Wang Cheng, nggak segitu banyaknya. Lagi pula kalau dia nggak punya uang, paling-paling aku yang nanggung dia seumur hidup. Pak Lin, aku dekat banget sama Li Fei. Kami teman sekampus. Wang Cheng, kamu cepat banget berubah sikap. Waktu kuliah, hubungan kita nggak sebaik ini kan? Li Fei, kamu. Sepertinya pacarku nggak suka sama kamu. Pergi sana. Pak Wang, tunggu aku. Oh ya,
pulang nanti ingetin keluarga Wang. Mulai besok, kerjasama Feiyu Group dan keluarga Wang dihentikan. Putus kerjasama. Paklin. Pergi. Kalau tahu Li Fei sekarang sukses. Tadi nggak usah banyak bacot. Ini, Li Fei, aku. Aku tiba-tiba ingat ada urusan di rumah. Duluan ya. Aku juga ada urusan. Duluan deh. Cepetan pergi. Ngapain diam aja? Bukan ini. Li Fei, apa aku yang bikin berantakan? Kok pada pergi semua? Gak apa-apa, orang-orang ini cuma penjilat, lebih baik pergi. Pergi biar adem. Makanan di meja belum disentuh, kita makan aja yuk. Lupa perkenalin, ini teman baikku waktu kuliah. Ho Uming, waduh. Kak Fei, kamu dan Pak Lin beneran pacaran? Jadi kalian berdua pacaran? Bohong aja, aku lihat kalian berdua. Nggak ada kesan pacaran sama sekali. Terus pacaran harus kayak gimana? Paling nggak harus ada interaksi mesra dong. Contohnya, Cium-cium, peluk-pelukan. Houzi, makan aja gak bisa nutupin mulut lo. Kalau begitu aku ikut kamu. sekarang, boleh kan? Li Fei, ini semua biar kamu lebih terlihat keren. Suruh dia diam, ganggu banget. Dia bosku, aku juga nggak bisa ngontrol dia. Saffordnya enak. Dasar kamu imut banget. Berani-beraninya bikin aku malu di depan banyak orang. Bahkan sampai bikin aku terbaring di rumah sakit. Tunggu aja, nanti aku yang bakal balas dendam. Young Master. Lin Shui sedang APA, Lin Shui Jia. Nemenin bodyguard Li Fei, ke reuni sekolah. Apa katamu? Young Master, luka Anda baru sembuh, jangan marah dulu. Cewek itu, udah berapa kali aku ajak. Dia selalu nggak peduli, sekarang malah nemenin orang itu ke reuni sekolah brengsek. Dia kan selalu ngejek aku, biar dia tahu kekuatan asliku. Segera beritahu perusahaan. Mulai hari ini, keluarga Sao menghentikan semua kerjasama dengan Feiyu Group. Young Master, jangan sampai. Kenapa? Feiyu Group sedang kerjasama dengan keluarga Liu di Beijing. Kalau keluarga Sao bermasalah dengan Feiyu Group sekarang, kita yang bakal rugi. Maksudmu, aku harus terima saja kerugian ini dari situasi sekarang. Begitulah. Pergi sana. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aku sekarang nggak bisa ngapa-ngapain bahkan sama bodyguard. Bukannya aku suruh kamu pergi? Yang Master Sao jangan marah dong. Kamu siapa? Yang Master Zhao kan pengen banget ngerjain cewek Lin Shui itu? Mungkin kita bisa kerjasama. Kerjasama? Betul. Barusan pasti juga dengar. Feiyu Group sekarang dibantu keluarga Liu di Beijing. Sedang di puncak kejayaan. Yang Master Zhao, aku bisa menemukanmu, pasti sudah punya cara untuk menyeimbangkan Feiyu Group. Soal keluarga Liu, pedagang cari untung. Kalau Feiyu Group ada masalah, keluarga Liu pasti nggak bakal terus mendukung mereka. Gimana aku bisa percaya kamu? Yang Master Zhao, meski kamu anak tertua keluarga Zhao, tapi ayahmu selalu nggak ngizinin kamu urus bisnis keluarga kan? Aku bisa bikin Pak Zhao menyerahkan posisinya padamu. Sebagai imbalan, aku akan investasi 10 miliar ke keluarga Zhao. Apa yang kamu katakan itu benar? Tuan Zhao, sepertinya masih meragukan aku ya. Kalau begitu, Cheng Er, masa depan grup Sao bergantung padamu. Ayah,
Apa maksudmu? Jadi, maksudmu, aku harus menemanimu ke reuni sekolah? Tidak pakai dalaman. Hanya omonganmu saja. Iya, bukankah kamu bilang, ini juga lebih mudah, Bos Lin? Bukan Bos Lin. Mereka, Marah? Bos Lin? Marah apa? Bos Lin, aku belum naik, kamu marah-marah apa? Tadi di ruang VIP, kan senang-senang saja. Tapi, seharusnya geng harimau hitam itu tidak bisa membuat masalah lagi. Tapi tugas sistem belum selesai, ini berarti krisis Lin Sui belum berakhir. Siapa yang mengirim bom ke geng harimau hitam? Itu, Bagaimana, Tuan Zhao? Kamu seharusnya sudah merasakan. Catch Senku, Ken? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Atas nama grup Zhao, lakukan serangan terhadap grup Feiyu. Selain keluarga Liu, dana investasimu yang 10 miliar itu. Ingin menghancurkan grup Feiyu juga tidak mudah kan? Tuan Zhao tenang, 10 miliar ini hanya pembuka. Selain itu, aku tidak pernah bilang, ingin membuat keluarga Zhao menghancurkan grup Feiyu sepenuhnya. Jadi maksudmu? Keluarga Zhao hanya perlu menahan grup Feiyu, itu sudah cukup. Director Xiao Xiao. Meskipun sekarang kendali grup ada di tanganmu. Tapi aku ingin mengingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Tahu. Apa maksudmu, Bos Li? Grup Feiyu. Baru saja menandatangani kerjasama dengan keluarga Liu dari ibu kota. Kita malah menyerang grup Feiyu, ini bukan hanya bermusuhan dengan grup Feiyu, tapi juga mempermalukan keluarga Liu. Benar, jika sampai mengganggu raksasa seperti keluarga Liu. Gedung grup Zhao, kita akan runtuh seketika. Bos Li, mereka benar, sekelompok orang kolot. Sebelum aku mengambil alih grup Zhao, mereka sudah mengata-ngataiku di depan ayah. Sekarang, grup Zhao ada di tanganku, masih ingin pakai cara-cara lama, maaf ya beberapa orang. Rapat hari ini hanya pemberitahuan untuk kalian, bukan untuk berdiskusi. Direktur Xiao Zhao, apa kamu melakukan ini? Apa Direktur Zhao tahu? Zhao Chen, semua keputusan adalah keinginanku. Ini. Sudah. Kalian semua adalah paman-pamanku di sini. Aku tidak akan menyembunyikan dari kalian, di belakang grup Feiyu ada keluarga Liu. Di belakang grup Zhao kita, bukan tidak ada orang. Inilah perasaannya, keluarga Zhao, hanya di bawah pimpinanku. Akan semakin makmur dan kuat. buat dia lebih tenang. Menggangguku. Kakakku. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Ada apa? Tenggorokan tidak nyaman? Seluruh keluargamu tenggorokan tidak nyaman. Tidak, kamu ini. Ada masalah? Ada apa? Keluarga Zhao melancarkan serangan pada grup Feiyu kita. Keluarga Zhao. Yang mana? Yang mana lagi? Tentu saja pacar kecilmu ini. Memukul Zhao Gongzi, di belakangnya keluarga Zhao. Maksudmu Zhao Chen? Ya, Dia gila? Dengan ukuran keluarga Zhao. Bagaimana dia menyerang grup Feiyu? Apalagi, kita sekarang sedang dalam masa kerjasama dengan keluarga Liu. Dia tidak takut. Kita dan keluarga Liu bersatu malah memakannya. tidak tahu, serangan keluarga Zhao kali ini sangat gila. Harga saham grup Feiyu sudah turun 3 poin. Li Fei, kamu mau apa? Aku rasa, si Zhao ini kulitnya gatal lagi. Aku akan melonggarkan tulangnya. Kamu berhenti. Sekarang belum jelas situasinya seperti apa. Jangan sembarangan dulu. Zhao Chen, terima. Aku lihat anak orang kaya ini. Dia mau bilang apa? Terima. Lin Zong, hadiah yang kusiapkan untukmu. Sudah diterima? Hao Chen, kamu gila ya? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan sekarang? Tentu saja aku tahu, bukan cuma menyatakan perang pada grup Feiyu, tapi produk baru grup Feiyu. Segera diluncurkan kan? Saat ini Lin Zong.
Harus sibuk sekali kan? Aneh, Zhao Chen si anak orang kaya ini. Kapan jadi pintar begini? Ini tidak seperti dia. Bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Lin Zong, sebenarnya, aku tidak harus melawan. Bos Lin dari grup Feiyu tahu maksudku. Asalkan Bos Lin mau menemaniku semalam, ditambah lagi. Serahkan juga bodyguard MU itu padaku untuk kuhadapi. Aku bisa beri kelonggaran untuk grup Feiyu. Mimpi kali kau. Kalau begitu, jangan salahkan Lin karena aku tidak mengerti. Sudah kayak gini masih berpura-pura di depanku, aku ingin lihat. Saat grup Feiyu bangkrut nanti, apa kau masih bisa? Sombong seperti sekarang. Zhao Chen ini terlalu keterlaluannya. Bos Lin, kan sudah kubilang sebelumnya. Untuk menghadapi Zhao Chen dan geng Harimau Hitau. Mereka hanya takut pada kekerasan, kelembutanmu tidak mempan. Lain kali, serahkan saja padaku. Mari kita bicara. Aku sibuk, lagian aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau pikir aku tidak ada kerjaannya? Aku bilang bicara ya bicara. Aduh, Sekarang tenang. Memang harus dipaksa. Aduh. Tuan Zhao, sudah sadar. kamu si imut ini berani-beraninya mengikatku. Sepertinya kamu memang belum paham situasi, ya? Li Fei, Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu menyerang grup Feiyu? Kalau ada yang menanyakan hal ini padamu, aku tidak akan cerita sembarangan. Siapa yang menyuruh? Aku tidak tahu maksudmu. Li Fei, kamu gila. Ini pembunuhan. Li Fei, baiklah, aku bicara. Dengar ya, kesabaranku terbatas. Kalau yang kau katakan bukan yang ku mau. Kau tahu akibatnya. Memang ada seseorang yang mendatangiku, bilang mau menyuntikkan modal 10 miliar. Dan menyuruhku menyerang grup Feiyu. Siapa? Orang itu datang padaku dengan berselimut rapat-rapat. Aku juga tidak tahu siapa dia. Benar-benar tidak kapok sebelum celaka. Li Fei, perempuan. Perempuan yang mencariku. Kau bilang itu seorang perempuan? Ya, saat dia mencariku, dia selalu pakai voice changer. Dari postur tubuhnya, aku yakin dia seorang perempuan. Orang yang mencari Zhao Chen. Dan orang yang memberi bom pada geng Harimau Hitam, apakah orang yang sama? Perempuan? Lin Sui? Siapa yang memprovokasi? Li Fei, semua yang aku tahu sudah aku kasih tahu ke kamu. Lihat, APA sudah waktunya buat lepasin aku. Kapan aku bilang mau lepasin kamu? Siapa yang bilang mau lepasin kamu? Geng Harimau Hitam ini, apa mereka sembunyikan sesuatu? Dari aku juga. Aku harus periksa. Halo, Nona besar. Di pihak Zhao Chen, kayaknya udah pada ngaku semua. Tentara pengawal Lin Sui itu, kayaknya kamu harus suruh. Orang-orang sarung tangan putih dateng, baru bisa lawan. Gak tahu juga sekarang gimana keadaannya. Direktur Lin, produk baru kita udah sukses dikembangkan. Siap diluncurkan kapan aja. Oke, aku langsung ke sana. Kakak. Wang Delong. Udah berapa kali aku bilang ke kamu. Kita geng Harimau Hitam ini mau jadi besar dan kuat. Kamu gegabah banget sih, mau apa kakak? Itu laki-laki datang lagi. Laki-laki mana? Sampai bikin kamu gegabah gitu? Pada datang nih. Wah, Fei Ji. Fei Ji. Datang hari ini mau nanya sesuatu. Silakan. Yang kasih bom ke geng Harimau Hitam kalian dulu. Apa cewek? Sekarang merepotkan kalian berdua. Kalau beres, pasti ada imbalan besar. Santai aja, kita sarung tangan putihkan juara. Cuma tentara pengawal doang, kami jamin. Besok dia ketemu Tuhan. Direktur Lin lihat, ini produk barunya. Bagus, ini lebih nyaman dari krim wajah di pasaran. Gak cuma itu, kita juga udah masukin. Banyak bahan tradisional Tiongkok, dipakai jangka panjang. Bisa bikin putih cerah, bahkan beneran anti penuaan.
Menteri Yuan, anti penuaan jangan asal ngomong. Direktur Lin tenang, aku siap tanggung jawab atas ucapan ini. Karena Menteri Yuan memiliki kepercayaan diri. Tolong Menteri Yuan kasih tahu, hari ini. Semua staf Departemen RD, bonus double. Selain itu, bulan ini, gaji tambah 2 bulan. Beneran? Aku atas nama semua orang, makasih Direktur Lin. Xiao Wan, kamu atur ya. Besok ada konferensi pers, kasih tahu Direktur Liu. Produk baru kita mau launching. Paham? Dengan produk baru ini, kali ini, aku pasti tidak akan kalah. Ini sesuai dengan yang dikatakan geng harimau hitam. Bisa dipastikan, orang yang mencari geng harimau hitam. Dan orang yang mencari Zhao Chen adalah orang yang sama. Tapi orang yang menargetkan Lin Sui ternyata seorang wanita. Di kota Jianghai, siapa yang punya kekuatan seperti ini? Peringatan, tuan rumah akan menghadapi bahaya. Sepertinya mereka menemukanku. Tapi bagaimanapun aku adalah Raja Perang. Ingin menghilangkanku dengan cara seperti ini. Terlalu naif. Kemampuan kontra pengintaian yang sangat kuat. Kak Fei, kamu sudah kembali? Ayo makan hotpot. Baik. Orang di belakang geng harimau hitam dan Zhao Chen. Aku tidak tahu apakah Lin Sui tahu. Tidak, aku harus bertanya dulu. Direktur Lin, aku mau tanya sesuatu. Katakan, Apa ada wanita yang kamu sakiti akhir-akhir ini? wanita, Baik Zhao Chen maupun geng harimau hitam. Orang di atas mereka adalah seorang wanita. Jadi aku curiga, pasti wanita yang sama. Tapi aku pikir-pikir, di seluruh kota Jianghai. Wanita yang punya kekuatan besar. Aku benar-benar tidak tahu siapa. Direktur Lin, kamu tahu siapa yang menargetmu, kan? makan hotpot dulu. Reaksi Lin Sui ini pasti dia sudah menebak. Siapa dalangnya, tapi kenapa dia memberi reaksi seperti ini? Lin Sui, apa yang kamu sembunyikan? Hari ini tidak usah ke kantor dulu. Apa? Feu Group hari ini meluncurkan produk baru, ada konferensi pers. Bawa aku langsung ke sana, alamatnya. Sudah aku kirim ke HPNU. Baik. Li Fei, ada apa? Sepertinya ada yang tidak ingin kita sukses. Mengadakan konferensi pers. Apa katamu? Tidak apa-apa, jangan takut, ada aku di sini. Baiklah, biar aku lihat seperti apa tikus ini. Tetaplah di mobil, jangan pergi kemana-mana. Baik, hati-hati. Pergi ke neraka. Apa ada wanita yang kamu sakiti akhir-akhir ini? Wanita Linran. Kita sudah sepakat bersaing secara adil. Jika benar itu kamu, maka kamu sudah melanggar aturan. Tolong jangan gini waktu. Tolong.
Tolong jangan gini waku. Jangan ngomong PPP sama aku, bisa bahasa Longguo. Aku orang baik. Loh, jangan gini waku. Bisa kamu bicara? Bahasa Longguo. Bisa. Aku bisa bicara bahasa Longguo. Kamu bisa bicara bahasa Longguo? Ngapain pakai bahasa Inggris? Bukan aku, tapi Nona Lin. Nona Lin yang mana? Yang itu. Keluarga Lin di ibu kota, Linran. Linran adalah kakakku. Bukannya sudah kukatakan untuk tetap di mobil? Aku baru dengar suara tembakan, khawatir denganmu, jadi. Dasar gadis bodoh, benar-benar. Sudahlah, lebih baik kita selesaikan orang ini dulu. Bicara. Jangan gini waku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Aku pakai jas rapi, apa aku kurang uang? Kamu tahu apa yang kubutuhkan. Aku masih punya informasi. Bicaralah. Aku masih punya satu teman. Katakan semua yang kamu tahu dan yang belum kamu katakan. Kalau tidak, Tolong, jangan gini waku. Saya Leng. Orang Longguo ini benar-benar setan. Aku sudah bilang semua yang ku ketahui, percayalah. tidur dulu deh kamu. Linran itu benar-benar kakakmu? Ya, Dulu lihat drama istana cuma di TV. Kok di dunia nyata juga ada beginian? Dan Linran ini, menurutku, dia sama sekali tidak ingin kamu kembali hidup-hidup ke keluarga Lin. Bagaimana kalau begini, batalkan saja konferensi pers ini. konferensi pers hari ini sangat penting bagiku. Lin Sue meninggalkan keluarga Lin di ibu kota. Untuk membuktikan dirinya. Jadi meski tahu nanti bahaya mengintai, dia tetap mau pergi. Tenang, dari ujung tanduk sampai api neraka, aku akan temani kamu. Lindungi kamu sampai aman. Ayo pergi. Li Fei, setelah konferensi pers hari ini berjalan lancar, aku akan ada di konferensi pers. Dari villa ke konferensi pers, paling lama cuma setengah jam. Tapi ini sudah lewat lebih dari 1 jam. Xiao Sui kok belum sampai juga? Jangan-jangan ada sesuatu ya? Tinggal 2 menit lagi, waktunya konferensi pers hampir tiba. Xiao Sui bukan tipe orang yang tidak punya sense waktu loh. Ana, Aku duluan naik. Semangat. Ngobrol dong. Jangan bergerak. Barang ini, ku beritahu, bisa kuputus. Pergi. Lin Zongku, akhirnya kamu datang, cuma nunggu kamu. Kakak bayiku, kalau kamu benar-benar tidak mau aku sukses, maka aku justru akan sukses untuk ditunjukkan padamu. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang hadir di konferensi pers grup VU kami. Konferensi pers ini diadakan karena grup VU kami punya produk baru yang akan diluncurkan. Silakan lihat layar. Lin Zong, produk perawatan kulit di pasaran saat ini. Banyak yang mengklaim anti penuaan tapi isinya berbeda. Tidak tahu kali ini grup VU. Teman media ini bertanya dengan sangat baik. Produk baru kami ini menggunakan banyak bahan tradisional Tiongkok dan melalui uji klinis yang tak terhitung jumlahnya. Karena itulah kami berani mencantumkan anti penuaan di posisi paling mencolok. Semua ini karena kami punya keyakinan. Bertahun-tahun ini, produk perawatan kulit yang ambigu terus bermunculan. Tapi yang benar-benar berani seperti grup VU mencantumkan khasiat langsung di tempat paling jelas pada botolnya. Sangatlah langka. Jika produk ini benar-benar seperti kata Lizong, mungkin seluruh Longguo, bahkan seluruh dunia, akan mengalami gejolak yang tidak kecil. Hadirin, performa grup VU kami selama bertahun-tahun ini semuanya telah disaksikan. Kami berprinsip, perkataan adalah hutang, hal yang tidak benar pasti tidak akan muncul di label produk baru kami. Baiklah. Aku bisa membuktikan, produk baru VU Group ini memang memiliki efek ajaib, tapi ini adalah hasil plagiat dari Dingsheng Group kami. Linran, kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu, adikku yang manis. Semua orang bisa melihat produk baru VU Group ini. Sudah kami luncurkan oleh Dingsheng Group semalam. Dilihat dari waktunya, Dingsheng Group lebih dulu meluncurkannya. Memang VU Group yang menjiplak Dingsheng Group. Tak disangka VU Group bisa melakukan hal seperti ini.
Ini tidak mungkin. Produk baru ini. Kami kembangkan secara rahasia. Baru berhasil dikembangkan kemarin. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu, adikku yang manis. Memberikanku hadiah besar ini, dengan produk baru ini. Aku yakin Dingsheng Group kami pasti akan melesat. Oh ya, bukankah kamu bertanya bagaimana aku melakukannya? Maaf ya, CEO Lin. Kamu? Aku tidak bisa menolak. CEO Dalin memberikan tawaran yang terlalu menggiurkan. Lagi pula, aku pikir kalian berdua satu keluarga. Membantu siapapun sama saja, kan? Kamu tidak akan. Adikku yang manis, kenapa kamu masih begitu emosional? Sepertinya, nanti akan trending di media sosial, Feiyu Group menjiplak produk orang. CEO Feiyu Group menampar orang di acara peluncuran. Ini si Linran? Licik sekali. Pura-pura ingin membunuh Lin Sui diam-diam. Padahal menunggu di sini. Katakan, apa tugas yang diberikan Linran padamu? Kamu sudah tahu? Apa kamu pikir dengan memakai sarung tangan putih? Berarti kamu organisasi pembunuh? Katakan. Aku bilang. Kakak, benar-benar licik, organisasi pembunuh itu. Juga orang yang kamu kirim, kan? Organisasi pembunuh apa? Mereka hanya untuk mengulur waktu saja. Bagaimanapun juga, kamu adalah adik kandungku, bagaimana mungkin aku benar-benar membunuhmu? Lagi pula, jika aku membunuhmu, aku tidak bisa mewarisi aset keluarga Lin, bukan? Sudahlah, aku datang hari ini hanya ingin memberitahumu. Feiyu Group sudah tamat, permainan antara kita. Juga kamu yang kalah. Jika kamu bisa menerima nasib mulai sekarang, melepaskan semua itu, mungkin aku masih bisa melihat kita bersaudara, tidak menghabisi kamu. Terima kasih atas kebaikanmu. Kakak, tidak perlu. Kuma bodyguard brengsek. Tunggu saja sampai aku mewarisi aset keluarga Lin, lihat bagaimana aku menghadapimu nanti. Linran pasti sudah membeli banyak trending topik. Sekarang tindakanmu memukul orang di konferensi pers, serta grup Feiyu. Masalah plagiat formula, semuanya sudah tersebar di internet. Grup Feiyu dalam bahaya. Xiao Sui, kamu harus bangkit. Sekarang seluruh grup menunggumu. Tapi sudah terlambat, aku sangat mengenal kakakku itu. Dia tidak akan melakukan sesuatu setengah-setengah, jika sudah bertindak, pasti langsung mematikan. Grup Feiyu tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi, dan masalahku. Xiaowan, kamu juga tahu. Pertarungan kali ini melawan Linran, aku kalah. Keluarga tidak akan memberiku 1 sen pun, pertarungan ini. Aku kalah total. Menyerah sekarang? Apakah tidak terlalu cepat? Li Fei, tidak sampai 1 hari lagi. Grup Feiyu akan bangkrut. Lalu, Jadi, gaji bulanan 2 juta yang sudah kujanjikan sebelumnya. Mungkin tidak bisa kuberikan. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menyalahkanmu. bukannya sebelumnya kita bicara tentang gaji bulanan? Sekarang belum genap sebulan. Mau pergi kemana? Ini. Aku tahu kamu sekarang tidak punya uang, kartu ini. Berisi semua uang yang kamu berikan padaku sebelumnya. Lihat. Mungkin bisa membantumu. Tidak. Kamu simpan saja. Li Fei, kamu bisa saja mengambil 3 juta ini. Dan hidup enak seumur hidup, tidak perlu menemaniku di sini. Bodoh. Kamu sudah mau menyerah begitu saja? Kalah sekali langsung putus asa? Barusan kamu memanggilku apa? Memanggilmu bodoh. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Li Fei, jangan seperti ini di depan Xiaowan. Sekarang Xiaowan sudah pergi. Apakah aku bisa seenaknya menggoda kamu? Aku tidak bermaksud begitu. Sudah, aku tidak akan menggoda kamu lagi. Aku tahu kemampuanmu. Dan aku yakin kamu pasti bisa bangkit kembali. Jadi, aku bersedia menemani kamu bertarung. Li Fei, Di mataku, Lin Sui adalah wanita kuat yang tidak akan menyerah pada kesulitan apapun. Aku tahu kamu sedang menghadapi masalah, tapi aku percaya. Masalah ini tidak akan menjatuhkanmu. Justru akan membuatmu lebih kuat. aku tidak sehebat yang kamu katakan. Jangan melebih-lebihkan lawan, apalagi meremehkan diri sendiri. Tak kusangka Li Fei bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku yakin kamu pasti akan menemukan cara yang lebih baik. Dari situasi saat ini, Grup Feiyu ingin bangkit. Harus mengembangkan produk baru yang melampaui Grup Dingsheng dalam waktu singkat. Hanya dengan begitu, semua rumor akan runtuh dengan sendirinya. Lihatlah.
Sudah kubilang, kamu pasti punya cara. Tapi ini tidak mudah. Produk baru yang kami kembangkan dulu. Menghabiskan dana hingga miliaran. Produk perawatan kulit mencapai miliaran. Ini adalah produk yang revolusioner. Lebih lagi produk yang menggemparkan dunia. Tenang, urusan uang dan bukti serahkan padaku. Kamu hanya fokus mengembangkan produk baru. Kamu? Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Mengemis. APA 10 miliar, Fei kakak, Fei ayah, Fei kakek. Kamu lihat, apakah geng harimau hitam kami terlihat punya 10 miliar? Bahkan jika kamu ambil semua peralatan masakku dan jual, tidak akan mencapai 10 miliar. Kok bisa kamu hidup seperti ini, sampai miskin begini? 10 miliar tidak punya? Kalau begitu lihat saja. Kamu lihat berapa yang bisa kamu kumpulkan untukku. Aku bisa kumpulkan 1 miliar, tapi itu semua harta geng harimau hitam. 1 miliarmu, menurut si bodoh, tidak cukup untuk mengganjal gigi. Baiklah, 1 miliar, nanti aku kirimkan nomor rekening. Terserah. Baik Fei kakak, tenang saja. Ada lagi, aku akan meninggalkan Jianghai, paling cepat besok kembali. Selama aku tidak ada. Tolong jaga Lin Sue untukku. Fei kakak tenang saja. Selama kamu pergi, aku jamin dengan rambutku. Tidak akan ada satu helai rampun pun kakak ipar yang hilang. Sepertinya aku harus mencarinya, Liu kakak. Aduh. Saudara Li Fei. Angin APA yang membawamu ke sini. Kali ini aku datang untuk mengemis. Mengemis? Ya, kamu lihat sebelumnya kamu bekerja sama dengan grup Feiyu. Pasti juga karena melihat karakter Direktur Lin, kali ini grup Feiyu. Dijebak, dana kamu. Tidak segera mundur juga, jadi hari ini. Aku datang dengan muka tebal, aku ingin. Lihat apakah Anda masih bisa bekerja sama lagi dengan CEO Lin. Apakah grup Feiyu masih punya kesempatan untuk bangkit? Ada. Bagus. Butuh berapa uang? Kenapa hanya kamu, saudara Li Fei, yang bisa langsung? Tidak boleh aku, kakak Liu, lebih cepat? Kamu tidak tanya, bagaimana grup Feiyu bisa bangkit? Tidak perlu, karena aku bisa menilai orang dengan tepat. Jadi, saudara Li Fei, mari kita bicarakan. Hari ini kamu butuh berapa uang? Tidak banyak, 10 miliar. Berapa? Kamu benar-benar berani minta. TAPI. Tidak masalah. Terima kasih, kakak Liu. CEO Lin, meskipun kami juga sangat tidak suka dengan Yuan King, tapi dia membawa semua data dan parameter terkait saat pergi. Kami harus mengembangkan produk baru. Sama saja mulai dari nol. Dengan begitu, biaya dibandingkan sebelumnya, meskipun lebih sedikit, tidak akan jauh berbeda. Benar, CEO Lin, tentang situasi perusahaan. Kami juga tahu. Tapi, kali ini kamu mengumpulkan kami di sini juga. Tidak bisa memasak tanpa beras, meskipun kami ingin menyelamatkan grup Feiyu dari kesulitan. Kami juga tidak punya cukup tenaga. Li Fei. Gadis bodoh, uang sudah diterima? Bagaimana kamu melakukannya? Jangan buru-buru, sebentar lagi aku akan mengurus bukti. Persekongkolan Yuan King dan Lin Ran. Segera selesai. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Aku orang kasar. Orang kasar. Maka gunakan cara kasar untuk menyelesaikan masalah. Li Fei, terima kasih. Semua tidak perlu khawatir lagi. Masalah uang sudah selesai. Selanjutnya, mari kita semua berikan yang terbaik. CEO Yuan. Sangat senang. Hari apa ini? Bodyguard Lin Shui ITU. Wah, kenal aku? Kalau kenal aku lebih mudah. Bicaralah. Bicara apa? Sepertinya kamu tidak mau bicara sendiri. Aku bantu kamu mengingat ya. Aku sendiri yang bicara. Bicara. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Lin Ran? ITU. Bos Lin, dia datang ke aku, minta bantuan. Aku pikir, itu kan sama-sama keluarga Lin, jadi aku... Jangan omong kosong moralis di depanku. Kamu tahu, aku ingin dengar apa? Baik, aku bicara.
Ternyata Linran sangat royal ya. Kasih aku APA. bukti, orang seperti kamu. Kamu tidak bisa tidak menyiapkan jalan mundur? Ini benar-benar tidak ada. Jangan pukul lagi aku. Benar-benar tidak ada. Kamu benar-benar tidak akan mengaku sampai melihat peti mati ya? Dasar brengsek, kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? Kota Jianghai dikelilingi sungai, kalau ada satu mayat lagi di sungai. Kamu pikir ada yang akan menyadarinya? Ini melanggar hukum. Kamu tahu melanggar hukum ya? Dulu, saat kamu mencuri rahasia perusahaan orang lain. Kenapa kamu tidak bilang sendiri itu melanggar hukum? Ini adalah catatan panggilan antara Linran dan aku. Kenapa tidak dari awal saja begitu? Baik-baik, pergi sendiri ke tim penegak hukum. Ini, aku sudah memberikan semuanya padamu, lepaskan aku. Kalau aku benar-benar tidak melepaskanmu. Wajahmu sudah babak belur sejak tadi, Bos Yuan. Semiparameter benar. Bos Lin, setelah formula obat tradisional baru ditambahkan, penguji juga tidak ada reaksi negatif. Di sini juga tidak ada masalah. Bagaimana dengan Xiaowan? Jangan ganggu, eksperimen sudah di tahap akhir. Cepat sekali ya. Ini semua berkat uangmu itu. Sudah hampir sebulan sejak aku mendapatkan sistem. Menurut penjelasan sistem sebelumnya, aku bisa mendapatkan kemampuan Raja Perang secara permanen, hanya saja tidak tahu produk baru Lin Sui ini. Apakah pengembangannya akan berhasil? Berhasil. Kita berhasil. Hebat. Li Fei, berhasil. Selamat ya. Produk baru kali ini dibandingkan yang 2 minggu lalu akan lebih efektif. Begitu diluncurkan, pasti bakal booming global. Selamat. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan bisa menciptakan produk baru secepat ini. Lin Zong, kamu kok pamer kemesraan di depan umum gini sih? Iya nih Lin Zong, kamu bikin kami yang jomblo ini. Sadar diri dong. Wah, baru beberapa hari kerja sama Lin Zong. Udah berani bercanda sama Lin Zong ya? Li Fei, besok kamu ada waktu nggak? Ada apa? Keluarga Lin suruh aku pulang. Kayaknya mereka mau umumkan soal hak waris Lin besok. Selama ini mereka selalu memanjakan Linran. Bikin semena-mena padaku. Sudah saatnya aku bicara jelas dengan mereka. Oke. Wah. Punya rumah tradisional seperti ini di Beijing. Bukan hal biasa ya. Di luar rumah ini ada dunianya sendiri. Di dalamnya pun ada dunianya lagi. Keluarga besar seperti keluarga Lin, pastinya. Persaingan dari kecil sudah sangat keras. Lin Sui, dia benar-benar kuat. Dulu kamu sendirian, sekarang ada aku. Aku temani kamu. Kamu pulang, adik. Duduk sini saja. Adik, maksudmu APA? Tuan rumah kok. Bisa seenaknya suruh bodyguard duduk. Li Fei pacarku. Kenapa nggak boleh duduk? APA? Adik, dulu kamu kan putri lingkaran Beijing. Kok sekarang? Baru pergi ke Shanghai sebentar. Udah pacaran sama bodyguard? Kakak. Lin Sui, kakakmu benar. Ambang keluarga Lin bukan sembarangan. Orang bisa masuk. Lebih baik kamu suruh si kecil ini pergi. Aku nggak mau lihat dia. Kakek, Li Fei bukan orang sembarangan. Dia pacarku, dan kalau bukan karena dia, Kurang ajar. Lin Sui, kok keluar beberapa tahun? Jadi nggak sopan gini? Gimana caramu bicara sama kakek? Kamu berani lagi memukul Lin Sui. Aku tidak akan segan-segan padamu. Sayang, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku ayah Lin Sui, urusanku mendidiknya, bukan urusanmu. Siapapun kamu, sentuh dia lagi. Percaya tidak, aku bisa bikin kamu duduk di kursi roda seumur hidup. Kamu. Gak apa-apa. Berani. Sungguh berani. Ada orang. Berani buat masalah di keluarga Lin. Panggil orang. Memang keluarga Lin, kualitas bodyguardnya jauh di atas orang biasa. Sayangnya, aku ini raja prajurit terkuat yang ditunjuk sistem. Masih mau lanjut? bodyguard keluarga Lin ini dulu adalah raja prajurit terkenal. Tapi di tangan Li Fei, ternyata begitu mudah dikalahkan. Sungguh tidak berguna. Li Fei ya?
Kamu ini siapa sebenarnya? Awalnya orang yang akan mengantarmu ke liang kubur. Sekarang, Kamu. Kakek. Lin Shui, kamu cari si manis ini pulang. Khusus untuk bikin kakek marah ya? Linran, jangan kira aku tidak tahu. Tujuan kalian memanggilku pulang. Bukannya kamu cuma ingin pamer kalau kamu dapat hak waris keluarga Lin? Rupanya kamu masih punya kesadaran. Baguslah, nggak perlu aku pura-pura menghiburmu. Linran, kamu pikir kamu bisa dapat hak waris keluarga Lin? Maksudmu apa? Pertarungan antara kita. Sudah kamu kalah, itu fakta. Lagi pula, kakek sudah setuju. Serahkan keluarga Lin padaku. APA, kamu mau nggak? Aku tidak tertarik dengan keluarga Lin. Aku tidak mau hak warisnya. Tapi, kamu juga tidak akan dapat. Maksudmu apa? Linran, kalau tidak ingin orang tahu, jangan berbuat. Kamu bekerja sama dengan tim Intifeu Group mencuri rahasia. Intifeu Group sudah ketahuan. Selain itu, kamu menyewa pembunuh, mereka sudah mengaku. Kalau tebakanku benar, tim penegak hukum sekarang pasti sudah ada di rumah keluarga Lin. Apa omong kosongmu? Siapa yang menyewa pembunuh? kamu memang tidak menyewa pembunuh untuk Lin Sui. Tapi kamu menyewa pembunuh untuk membunuhku, Nona Lin. Di mana dua pembunuh yang kamu sewa? Mereka sudah ditangkap hidup-hidup olehku. Pengakuan mereka sekarang ada di tim penegak hukum. Jadi kamu tidak bisa mengelak. Ini tidak mungkin. Mereka jelas adalah sang putih. Waduh, Nona Lin, kamu kurang-kurangin baca novel deh. Kamu pikir organisasi pembunuh sungguhan akan disebut apa? Sarung tangan putih, atau sarung tangan hitam? Kakek, aku difitnah. Tolong selamatkan aku, kakek. Linsu, bagaimanapun juga. Dia adalah kakak kandungmu, kamu melakukan hal seperti ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Linran sudah dewasa, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagus, tujuan kalian sekarang tercapai. Lin Sui, aku benar-benar tidak menyangka. Hatimu begitu jahat. Untuk mendapatkan hak waris keluarga Lin, kamu sampai ingin memasukkan kakak kandungmu sendiri ke penjara. Bagus. Sekarang kamu menang. Aku umumkan, mulai sekarang keluarga Lin akan kuserahkan padamu. Setuju? Kepala keluarga Lin, kamu kebanyakan acting deh. Apa maksudmu? Grup Feiyu kalian bangkrut. Kalian berdua tidak punya uang, bukan karena ingin mengincar harta keluarga Lin, baru mengatur semua ini? Aku mengincar hartamu? Kamu saja yang bilang padanya. Kepala keluarga Lin, ini adalah surat pemutusan hubungan yang ditulis oleh pengacara yang kusewa, sekarang sudah sah secara hukum. Artinya, mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Lin kalian. Kamu. Lin Sui, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tell your dari keluarga Lin, kamu bikin APA. Kamu pikir dirimu adalah anak emas? Xiao Sui punya ayah seperti kamu. Itulah kesedihannya. Syukurlah ke depannya. Aku tidak perlu memanggilmu ayah mertua lagi, aku juga lega. Apa maksudmu? Masih belum tahu? Aku dan Xiao Sui mendirikan sebuah perusahaan bernama Fei Shui Company. Kemarin meluncurkan produk baru, kalau tidak salah ingat. Sekarang masih di puncak trending. Aku ingat-ingat. Kemarin hari pertama diluncurkan, berapa penjualannya ya? 1,8 triliun. Omong kosong. Penjualan dalam 1 hari. Tidak mungkin sebanyak itu. Jangan keluarga Lin. Ibu kota sekalipun tidak mungkin mencapai angka segitu. Jadi kamu pikir Lin Sui akan mengincar harta keluarga Lin kalian? Seperti setetes air di lautan? Kamu. Grup Fei Shui benar-benar nomor 1 di daftar trending. Kawan yang baru mereka kembangkan, begitu diluncurkan, langsung laris manis di seluruh dunia. Mereka bilang masih kurang, sampai saat ini. Penjualan kawan sudah menembus 2,5 triliun. Ini. Bagaimana mungkin? Xiao Shui, kakek. Berhenti. Kepala keluarga Lin, mulai hari ini. Tidak ada lagi kakek dan cucu. Nama Xiao Sui juga bukan. Bisa kamu panggil sembarangan. Mengingat sebelumnya, kalian pernah berjasa melahirkan pacarku. Semua yang terjadi sebelumnya bisa kubersihkan. Tapi mulai sekarang, kita berjalan masing-masing. Jika suatu hari nanti ku dengar kalian mengganggu pacarku lagi, jangan salahkan aku jika tidak berhati-hati. Ternyata begini caranya dia membelaku. Keren banget. Ayo pergi. Lin Shui.
Kek. Li Fei, Apa? bisa nggak kamu ulangi lagi dengan ekspresi tadi? Ucapan yang barusan, Ucapan apa? kalau kalian berani mengganggu pacarku lagi. Jangan salahkan aku jika tidak berhati-hati. Dasar gadis bodoh, cari masalah ya? Jangan panggil aku gadis bodoh lagi, nanti. Benar-benar jadi bodoh karena panggilanmu. Selamat Tuan Roma, misai dari sistem telesilsai. Mendapatkan tubuh prajurit abadi. Akhirnya datang juga.